kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, insyaallah lahir dan batin bisa menjalankan rangkaian ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kemarin saya Jumatan di sini diumumkan kitab Bidayatul Al-Bidayah wa Nihayah. Itu kitab yang berbeda sekalian. Kalau Al-Bidayah wa Nihayah itu adalah kitab tentang sejarah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Adapun yang kita kaji pada pagi hari ini adalah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd. Baik, kita sampai pada subbahasan masih terkait tentang sholat berjamaah pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang syarat untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah. Kemudian siapakah orang yang mempunyai keutamaan ataupun yang didahulukan dalam menjadi imam dalam sholat berjamaah. Tentunya ini konteksnya ketika di dalam masjid tersebut tidak terdapat imam rotib ataupun imam yang ditugaskan. Itu sudah kita bahas, termasuk terakhir yang kita bahas adalah tentang imamatul mar'ah, seorang wanita menjadi imam sholat, juga sudah kita bahas ya. Intinya sekalian terkait tentang keimaman seorang wanita. Kalau seorang wanita mengimami jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan ya, ataupun laki-laki ini kebanyakan atau mayoritas ulama berpandangan tidak diperbolehkan ya. Namun ada pendapat yang syad itu semacam pendapat yang nyempal gitu ya. Seperti yang dikemukakan oleh Abu Thawr dan At-Tabari yang mereka memperbolehkan seorang wanita menjadi imam dalam sholat ya, baik itu sholat yang di jamaahnya laki-laki perempuan ataupun jamaahnya laki-laki ataupun jamaahnya perempuan ya. Adapun keimaman wanita di mana ketika jamaahnya adalah wanita, tentu ini diperbolehkan ya, sesama wanita. Dan posisi imam sholat ya, apabila imamnya adalah wanita dan jamaahnya juga wanita, ini ada sedikit perbedaan di kalangan ulama dalam menjelaskan hal itu, di mana wanita tersebut berdirinya sejajar dengan baris pertama dari jamaah wanita, namun hanya mungkin satu telapak kaki ya maju ke depan untuk membedakan antara posisi imam dengan jamaah. Baik, berikutnya dari sekalian ini ada subbahasan ya, karena memang metode dalam penulisan buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini Bapak sekalian adalah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam bab tersebut ya. Nah, di dalam bab tentang imamatus sholat atau keimaman di dalam sholat berjamaah ini, di antaranya ada permasalahan hal yu'amminul imam idza faragha min qiraatil Fatihah. Apakah seorang imam itu juga membaca amin ketika dia selesai membaca surat Al-Fatihah ya. Kalau bacaan amin bagi makmum ya, ini tentu mayoritas ulama juga berpendapat tentang hal itu ya. Fa'amma hal yu'aminu al-imam idza faragha min qiraati ummul kitab. Adapun terkait permasalahan apakah seorang imam itu juga membaca amin ya ketika selesai membaca Al-Fatihah, fa inna Malikan dhahaba fi riwayatin Ibnu Qasim anhu wal Musliyin annahu la yu'amin. Imam Malik dan juga satu riwayat dari Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini juga salah satu ulama dari kalangan mazhab Maliki ya. Wal Muslimin dan juga ulama-ulama dari sebagian ulama dari Mesir ya. Annahu la yu'amin, bahwasanya seorang imam ini tidak perlu membaca amin ketika selesai
membaca surat Al-Fatihah ya dalam sholat. Wa dhahaba jumhurul fuqaha, adapun mayoritas ulama ya, kalau tadi Imam Malik dan juga riwayat dari Ibnu Qasim, kalau ini adalah mayoritas ulama berpendapat ila annahu yu'aminu kal makmum sawa, bahwasanya seorang imam itu juga mengucapkan amin sebagaimana makmum diperintahkan untuk mengucapkan amin, hukumnya sama. Wahia riwayatul madaniyin an Malik. Pendapat itu juga terdapat dalam riwayat ya, riwayat Ahlul Madinah ya, dan bersumber juga dari Imam Malik. Jadi ini sesuatu yang normal ya kalau sekalian dalam masalah fikih ataupun riwayat-riwayat tentang satu pendapat itu seorang imam meriwayatkan lebih dari satu riwayat. Ini sesuatu yang normal. Jadi Imam Malik sendiri dalam satu riwayatnya juga bersama dengan mayoritas ulama, di mana seorang imam itu juga diperintahkan untuk mengucapkan amin. Nah, mengenai nanti prakteknya seperti apa ya, ini kita bisa lihat ya, di mana di negeri-negeri ataupun masyarakat Muslim yang bermadzhab Malik, misalnya Maliki, apakah mereka mengucapkan imamnya mengucapkan amin atau tidak. Ini adalah landasan fikihnya. Kenapa mereka berbeda pendapat mengenai hal itu, Bapak sekalian? Wa sababu ikhtilafihim ya, yang menyebabkan perbedaan pandangan mengenai seorang imam itu harus mengucapkan amin atau tidak adalah wa fi dzalika hadisain, anna fi dzalika haditsaini muta'aridain al-zahir. Di dalam masalah tersebut itu ada dua hadis yang lahiriahnya, yang secara zahirnya itu semacam terdapat perbedaan dari zahir hadis tersebut. Hadis yang pertama adalah hadis Abi Hurairah al-muttafaq alaih bis sahih. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah muttafaq alaih. Muttafaq alaih ini istilah-istilah yang sering sudah kita dengar dan kita sampaikan ya sekalian. Apabila ada satu hadis yang di situ ada muttafaq alaih, ini berarti disepakati bersama oleh kedua imam Bukhari dan Muslim ya. Fi sahih, dalam kitab sahihnya. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amana al-imamu wa aminu. Yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang imam itu membaca amin, maka kalian bacalah amin ya. Dalam hadis ini lahiriahnya jelas-jelas di mana Rasulullah mengatakan jika seorang imam mengatakan amin, berarti yang dipahami adalah seorang imam itu mengatakan, mengucapkan amin selesai membaca surat Al-Fatihah. Maka seorang makmum pun diperintahkan hal yang serupa. Wal hadis asani, adapun hadis yang kedua, hadis dikeluarkan oleh Imam Malik dan bersumber dari Abu Hurairah juga ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tadi juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sepakat oleh Bukhari Muslim, juga dikeluarkan oleh bersumber dari Abu Hurairah. Annahu qala alaihi salatu wassalam, beliau menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Nah, dalam hadis ini memang tidak ada secara eksplisit yang menyebutkan seorang yang itu membaca amin atau tidak, tetapi Rasulullah mengatakan jika seorang imam itu selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Fa'amal hadisul awal bahwa nassun fi ta'mil imam. Dengan demikian dua hadis ini yang menjadi sebab kenapa dalam masalah ini ya itu terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Maka hadis yang pertama ini jelas-jelas secara eksplisit menyebutkan bahwasanya seorang imam itu mengucapkan amin ya. Idza amara al-imam fa amin. Jika imam mengatakan amin, maka ucapkanlah amin. Wa amal hadis asani yastadil minhu ala anna al-imam la yu'min. Adapun hadis yang kedua, inilah yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwasanya seorang imam itu tidak mengucapkan amin. Wadzalika law kana yu'min lama amara al-ma'mum bi ta'min 'indal faragh min ummil kitab qabla an yu'min al-imam. Bagaimana cara memahami hadis kedua ini sebagai dalil tentang
ucapan imam aminnya. Mereka mengatakan jika dalam hal itu seorang imam itu mengucapkan amin, maka Rasulullah SAW tentunya tidak perlu lagi memerintahkan kepada makmum untuk mengucapkan amin begitu. Kenapa? Li'anna al-imam kama qala alaihi salatu wassalam innama ju'ila imamu liyutamma bihi. Sebagaimana hadis Nabi dalam hal sholat berjamaah itu seorang makmum diperintahkan untuk mengikuti imam. Nah, artinya dari hadis ini seolah-olah seorang imam itu tidak mengucapkan amin. Namun dalam hal ini Rasulullah tetap memerintahkan makmum untuk mengucapkan amin. Artinya seandainya imam itu sudah dari awal mengucapkan amin, itu tidak perlu lagi diperintahkan oleh Rasulullah SAW karena memang sudah menjadi kewajiban yang melekat kalau seorang makmum itu harus mengikuti sang imam. Ya. Nah, ini adalah sifatnya pemahaman ataupun mengambil satu pemahaman dari teks hadis yang dari redaksinya dipahami sedemikian rupa. Illa an yakhussa hadza min aqwalil imam, kecuali jika di sana ada dalil khusus yang membahas tentang status imam ya dalam hal ini. An yakuna lil makmum an yu'amil ma'ahu aw qablahu, yaitu jika di sana ada satu dalil yang secara khusus menyebutkan misalnya makmum itu harus membaca amin bersama imam atau membacanya sebelum imam atau membacanya setelah imam mengatakan amin. Jika terdapat dalil-dalil khusus, maka boleh jadi hadis ini dipahami terkait tentang perintah untuk makmum itu mengucapkan amin posisinya ada di mana. Wala yakun fihi dalilun ala hukmil imam fi ta'mim. Oleh karena itu tidak ada di dalamnya dalil yang menunjukkan tentang imam itu mengucapkan amin. Wa yakun innama tadammana hukmul makmum faqat. Akan tetapi hadis ini hanya mencakup tentang perintah untuk mengucapkan amin bagi sang makmum. Lakin alladhi yadhhar anna Malikan dhahaba ma'a tarjih lil hadis alladhi rawahu al-qaul as-sami' wal mu'min la adai. Akan tetapi ya pertanyaannya Bapak sekalian, kan hadis yang pertama tadi juga secara sharih menyebutkan idza amana imam fa amin. Jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Apakah Imam Malik tidak mengetahui hadis itu? Pastinya mengetahui ya. Nah, di sini Bapak sekalian, sekalipun tadi sudah disebutkan bahwasanya Imam Malik itu dimasukkan dalam kategori mereka yang tidak berpendapat imam mengucapkan amin. Akan tetapi di sini Ibnu Rus mengatakan akan tetapi yang zahir ya, yang nampak secara letterlocknya bahwasanya Imam Malik itu tetap mentarjih ataupun merajihkan menguatkan hadis yang tadi bahwasanya seorang imam itu mengucapkan amin. Wa yumkinu aidan an yuta'awwal al-hadis al-awwal bi an yuqal inna ma'na idza amana fa aminu ay fa idza balagha mawdu'u ta'min. Dan ada juga kemungkinan mereka yang berpendapat bahwasanya seorang imam itu tidak diperintahkan untuk mengucapkan amin memahami hadis pertama itu maksud dari sabda Nabi idza amanal imanu fa aminu, jika seorang imam itu amanah itu dipahami bukan jika seorang imam mengucapkan amin, akan tetapi dipahami jika seorang imam itu sampai pada bacaan yang di situ ada perintah amin. Nah, jadi ada pentakwilan ataupun penafsiran seperti ini ya. Baik Bapak sekalian, intinya dari kedua pandangan itu ya mayoritas ulama menjelaskan ataupun berpandangan tentang disyariatkannya mengucapkan amin selesai membaca surat Al-Fatihah, dan itu berlaku baik untuk makmum maupun untuk imam ya. Berbeda dengan tadi riwayat Imam Malik dan juga riwayat Ibnu Qasim. Dan itu adalah dalil yang dalil-dalil yang menyertai tentang permasalahan ini. Itu terkait tentang permasalahan hukum seorang imam membaca amin ya. Kemudian berikutnya sekalian, mata yukabirul imam takbiratul iftitah.
kapankah tempat ataupun waktu seorang imam itu membaca takbir? Ya, takbirul iftitah itu berarti takbir pertama, ya, takbir pembukaan atau biasa disebut dengan takbiratul ihram, ya. Dan itu merupakan rukun dari sholat, ya sekalian. Ya. Takbiratul ihram itu adalah rukun dari sholat. Tidak boleh seseorang tidak bertakbir. Ya, ini mungkin sudah kita bahas pada bab arkanu as-shalah, dan mayoritas ulama takbiratul ihram itu minimal harus didengar oleh dirinya sendiri, ya. Harus ada ucapan Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangannya, ya, tetapi bertakbirnya. Kalau mengenai mengangkat tangannya itu adalah bagian dari sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, ini berbeda dengan takbirul intiqal, sekalian. Berbeda dengan takbir perubahan gerakan sholat, ya, dari berdiri menuju ruku, dari i'tidal menuju sujud, dari sujud menuju duduk. Itu namanya takbirul intiqal, ya, takbir pergantian gerakan dalam sholat. Tetapi kalau takbir pertama kali dalam sholat ini disebut sebagai takbiratul ihram. Kalau di sini disebut takbiratul iftitah, ya. Dan itu hukumnya sekali lagi adalah wajib ataupun rukun di dalam sholat. Wa amma mata yukabbirul imam. Adapun masalah kapan seorang imam itu mengucapkan takbir, ya, takbir pertama kali takbiratul ihram, fa inna qauman qalu la yukabbiru illa ba'da tamamil iqamah. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya seorang imam itu tidak memulai takbiratul ihram kecuali setelah selesai iqamah. Jadi iqamat sang muadzin, ya, apabila dia yang bertugas mengumandangkan iqamat, maka setelah selesai mengumandangkan iqamat, itulah tempat di mana seorang imam membaca takbir, yang memulai takbir. Wastiwa usufuf, ya, jadi setelah selesai membaca dikumandangkan iqamat, dan ketika barisan itu sudah dirapikan dan sudah diluruskan. Pandangan ini dimukakan oleh mazhab Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i wa Jamaah, dan juga sekelompok ulama yang lain yang berpendapat serupa dengan Imam Malik, mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi seorang imam itu boleh memulai sholat ataupun takbiratul ihram apabila memastikan iqamatnya sudah selesai dikumandangkan dan barisan sudah dirapikan, ya, diluruskan. Wa qaumun qalu, adapun sebagian yang lain mereka menjelaskan, yang berpendapat inna mawdi'at takbir huwa qabla an yutimmal iqamah, bahwasanya seorang imam itu membaca takbiratul ihram dilakukan sebelum iqamat itu sempurna. Wastahsanu takbirahu 'inda qaulil muadzin qad qamatis shalah, dan dianjurkan atau dianggap baik, ya, takbirnya imam itu dilakukan di saat ketika sang muadzin itu mengucapkan kalimat qad qamatis shalah. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Tshauri wa Zufar. Ini adalah pendapat yang dianut yang dikemukakan dalam madhab Abu Hanifah dan juga Ats-Tsauri dan juga Az-Zufar. Zufari kalau tidak salah juga bagian dari ulama-ulama mazhab Al-Hanafi, ya. Nah, kenapa mereka berbeda penjelasannya, berbeda pandangan mengenai posisi imam kapan kapan mulai takbiratul ihram? Wa sababul khilaf fi dzalika ta'arudhu dhahiri hadits Anas wa hadits Bilal. Ini sama Bapak sekalian. Isunya ini sama, ya. Penyebab perbedaan pandangan ini sama dengan permasalahan sebelumnya tadi, yaitu terdapatnya dua riwayat hadis yang seolah-olah itu bertentangan maknanya secara zahir, ya. Secara dalam hal ini kita sudah membahas, ya Bapak sekalian, jika ada dua dalil ataupun dua hadis yang seolah bertentangan, ini sudah kita bahas bagaimana metodologi atau metode ulama memahami dalil-dalil tersebut. Yang pertama adalah menggabungkan dua hadis itu maknanya jika memungkinkan untuk digabungkan. Yang kedua adalah mengambil jalan tarjih. Tarjih itu menguatkan salah satu dari dua dalil tersebut, mana dari sisi kedudukan sanadnya,
yang lebih kuat, maka itulah yang dikedepankan. Dan yang ketiga itu mengambil metode nasikh wal mansukh, yaitu hadis itu ditelusuri mana hadis yang lebih awal terbit dan mana yang belakangan terbit. Maka kemungkinan hadis yang kedua itu menghapus hadis yang pertama jika maknanya itu benar-benar bertentangan ya. Tapi kalau seperti hadis yang tadi kita bahas ya dalam permasalahan apakah seorang imam itu perlu membaca amin atau tidak, itu hadisnya sepertinya bisa digabungkan ya, secara makna. Dan yang terakhir, kalau seandainya dua hadis yang bertentangan itu tidak mungkin untuk digabungkan, artinya tidak juga mungkin diambil mana yang lebih kuat karena sama-sama kuat misalnya, atau tidak diketahui juga mana hadis yang awal dan mana hadis yang belakang, maka yang keempat ini tawakuf itu abstain ya sekalian. Abstain mungkin mengambil sikap bahwasanya ya boleh jadi seseorang melakukan ini dan boleh jadi melakukan yang itu. Nah, permasalahan yang kedua ini tentang kapan seorang imam memulai takbiratul ihram, ini juga perbedaan didasari kepada terdapatnya dua hadis yang seolah bertentangan, yaitu hadis Anas bin Malik dan hadis Bilal bin Rabah. Ama hadis Anas bin Malik ya, kita tahu bahwa sekalian Anas bin Malik ini seorang sahabat yang pernah menjadi pembantu baginda Rasulullah SAW selama 10 tahun belakang. Dan Bilal bin Rabah ini juga sahabat dekat Rasulullah, di mana beliau adalah tukang adzannya Nabi Muhammad. Jadi sejak awal beliau adalah sebagai petugas adzan Nabi Muhammad SAW, selain daripada siapa petugas yang kedua, Abdullah ibnu Ummi Maktum, yaitu khususnya di sholat subuh. Sholat subuh karena ada dua adzan, yaitu adzan fajar pertama dan fajar kedua, fajar kadib dan fajar sodik. Fajar sodik ini fajar yang memasuki waktu sholat subuh. Adapun yang fajar pertama ini fajar kadib untuk membangunkan orang-orang yang akan sholat malam ataupun juga bersahur ketika berpuasa. Nah, hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan khabala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an nukabbir fi shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghadap ke arah kami, ke arah makmum ya, ke arah makmum di dalam sholat. Ya, faqala aqimus sufufakum wa tarasu. Rasulullah sebelum memulai sholat itu menghadap kepada jamaah makmumnya dan mengucapkan luruskanlah barisan-barisan kalian. Aqimu iqamah itu ya, tegakkanlah barisan kalian. Wa tarasu. Tarasu itu berdempetkanlah. Berdempet maksudnya saling mendekat ya. Fa ini arakum min wara'i, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku ya. Jadi Rasulullah mungkin merasakan hal itu jika barisan sahabat ini tidak rapi ya. Karena itu dalam hal sholat ini diperintahkan untuk meluruskan barisan dan juga saling mendekat ya. Bahkan dalam riwayat lain itu disebutkan ya, para sahabat ketika sholat pundaknya saling menempel dan juga telapak kakinya ya. Namun ada yang memahami hadis itu ini sebagai bentuk pemahaman mubalaghah. Mubalaghah itu artinya hiperbola. Pemahaman yang ingin menegaskan bahwasanya dalam sholat itu diperintahkan untuk rapat dan lurus, tidak boleh jarang-jarang begitu ya. Namun kondisi tertentu ya seperti masa Covid kemarin kita malah disuruh berjauhan ya, fisikal di distancing, suruh berjauhan dalam sholat itu kondisi darurat ya, bukan kondisi normal ya. Nah ini arakum min wara'i. Ini hadis yang pertama, hadis yang bersumber dari Anas bin Malik, di mana Rasulullah sebelum memulai takbiratul ihram beliau menghadap ke arah jamaah makmum dan memastikan barisannya itu sudah rapi, lurus dan rapat, baru kemudian takbir. Wa dhahiru hadza anal kalam minhum ba'da al-farad min al-iqamah.
Oleh karena itu dari hadis ini dipahami bahwasanya hal itu dilakukan setelah selesai bacaan atau dikumandangkannya iqamah. Setelah iqamah selesai, Rasulullah mengucapkan, memerintahkan, menghimbau kepada jamaahnya, aqimu sufufakum wa tarasu. Ya. Ucapan ini tidak hanya redaksinya ini saja ya, dalam riwayat lain itu ada sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Ya. Jika hadis ini dipahami tentang sebuah arahan imam kepada jamaah untuk supaya merapatkan dan meluruskan barisan, maka lafaz apapun boleh dilakukan, begitu ya. Meskipun misalnya dengan bahasa Indonesia, mohon sofnya dirapatkan dan diluruskan. Ya. Yang penting jamaahnya itu memahami apa maksud dari ucapan sang imam ya, daripada ucapan bahasa Arab tetapi ini imam ngomong apaan sih misalnya ya. Tetapi biasanya makmum itu sudah mafhum, itu adalah perintah supaya jamaah itu lurus barisannya dan rapat. Tapi kadang di sebagian masjid itu kayak menjadi ya kayak hanya sekedar rutinitas dan ritual saja ya. Ritual ucapan imam tapi makmumnya bilang sami'na wa ata'na gitu, tapi nggak meluruskan juga ya. Barisannya mencong sana mencong sini yang tidak rapat dan seterusnya. Ya bagus sekalian, ini merupakan bagian dari kesempurnaan sholat ya, bukan rukun sholat bukan, tetapi kesempurnaan sholat. Artinya dengan sholat dengan barisan yang lurus dan rapat itu menyebabkan status sholat kita atau nilai sholat kita itu semakin sempurna. Jika tidak dilakukan maka kuranglah kesempurnaan sholat berjamaah, tidak menjadikan batalnya sholat. Mengenai nanti seperti apa lurus dan rapat itu ya, yang menjadi standar itu apakah pundaknya yang berdekatan ataukah kakinya yang berdekatan. Ini sebenarnya bisa dipahami secara logika. Yang penting antar jamaah itu adalah dekat begitu ya. Ada yang kakinya nempel tetapi pundaknya berjauhan. Ini juga tidak dekat juga ya. Karena hanya mengejar kaki menempel tetapi pundaknya berjauhan. Ini juga harus dilakukan. Dan sebagai ulama bapak sekalian bahkan semacam mewajibkan di awal ketika sholat akan dimulai itu diwajibkan untuk meluruskan dan merapatkan jamaah. Itu ketika awal mulai sholat. Tetapi ketika sudah sholat itu tidak boleh lagi seorang sholat jamaah untuk mencari kaki orang. Ini tidak diperlukan ya. Misalnya bangkit dari rakaat kedua, itu tidak perlu seseorang mencari kaki ataupun berusaha mencari, itu tidak diperlukan. Ya, jadi oleh karena itu dari sejak awal sholat itu sudah dirapikan dan diluruskan. Dan ketika nanti berdiri sholat itu posisinya sudah berdiri dengan baik ya. Oleh karena itu sebagian ulama menganjurkan posisi lebarnya kaki itu adalah sejajar dengan posisi lebarnya pundak ya, dan seterusnya. Yaitu hal-hal teknis supaya sholat seseorang itu rapi ya kaum muslim ya, di dalam sholat. Nah ini Rasulullah sebelum takbiratul ihram itu beliau merapikan sholat yang menghadap kepada jamaah, merapikan barisannya. Wa dhahiru hadza anal kalam minhu ba'da al-faragh min al-iqamah. Tadi yang dibacakan bahwasanya hal ini dilakukan Rasulullah nampaknya setelah selesai iqamah. Mislu ma ruwiya an Umar annahu kana idza tamat al-iqamah fastabat as-sufuf hina idzin yukabbir. Begitu juga riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga melakukan hal yang serupa ketika iqamah itu sudah selesai dikumandangkan dan kemudian barisan sudah diluruskan dan dirapikan, baru kemudian mulai takbiratul ihram. Ini hadis yang pertama sekalian ya, tentang yang mendukung pandangan atau penjelasan takbiratul ihram seorang imam itu dimulai setelah selesai iqamah dan selesai barisan itu dipastikan lurus dan rapi. Wa amma hadisul Bilal,
adapun hadis Bilal bin Rabah, fa innahu rawa, beliau pernah meriwayatkannya. Anahu kana yuqimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau pernah mengumandangkan iqamat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang petugas adzan dan iqamat itu dulu ya sama ya. Dalam hadis juga begitu, al-muadzin wal muqim, orang yang bertugas adzan dialah yang bertugas untuk iqamat. Wa kana yaqulu lahu ya Rasulullah la tasbiqni bi amin. Bila itu pernah mengatakan, wahai Rasulullah, janganlah engkau dahului aku dengan amin. Akhrajahu Tahawi. Faqalu fa hadha yadullu ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir wal iqamah lam tatim. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dari peristiwa ini dipahami bahwasanya Rasulullah itu bertakbir sebelum iqamat itu disempurnakan. Ya, sehingga sampai Bilal, wahai Rasulullah, jangan jadikan diriku itu terlambat nanti dari mengucapkan amin, karena Rasulullah sudah memulai takbir terlebih dahulu. Ya. Ini dua hadis yang menjadi penyebab kenapa terjadi perbedaan di kalangan ulama mengenai kapan seorang imam itu memulai takbiratul ihram. Dan tapi kembali pada tadi sekalian, bahwasanya mayoritas ulama berpandangan bahwasanya seorang imam itu takbiratul ihramnya setelah selesai iqamat dan memastikan barisan itu telah sempurna ataupun lurus dan dirapatkan. Baik, berikutnya adalah al-fathu 'alal imam idza urtija alaihi. Hukum mengingatkan seorang imam ketika imam itu lupa dalam sholatnya. Ya, kalau lupanya itu lupa gerakan, maka mengingatkannya dengan apa sekalian? Dengan subhanallah bagi jamaah laki-laki, dan dengan bertepuk tangan bagi jamaah perempuannya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini bagaimana jika seorang imam itu lupa bacaan sholat. Ya, namanya manusia itu kan bisa saja lupa, ya sekalian. Ya, kadang surat pendek pun yang dibaca juga bisa saja lupa. Mungkin saya pernah menceritakan di majelis ini ya. Saya pernah sholat waktu saya di Malaysia itu di masjid besar ya, dan yang menjadi khotibnya itu profesor guru besar, dan beliau juga menjadi imam. Nah, ketika menjadi imam yang dibaca itu surat terpendek kalau sekalian. Surat apa itu? Surat pendek dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ya. Dan juga wal asri, sama-sama 3 ayat. Beliau membaca surat Al-Kautsar tapi lupa. Inna a'tainakal kautsar. Dia sampai ingat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dia lupa sekali. Sampai akhirnya rukuk dan tidak selesai ayat yang ketiga. Ya, manusia itu bisa terjadi. Ya, bagaimanapun bisa terjadi. Dan itu sholatnya sah ya sekalian ya. Cuma mungkin akan menjadi sedikit omongan ya di kalangan jamaahnya begitu ya. Tapi yang namanya lupa ya lupa. Tapi kalau lupanya itu sholat jenazah sepakai rukuk dan sujud, ini yang mungkin jarang sholat jenazah ya. Jadi bagaimana jika seorang imam itu terjadi lupa ya, di dalam sholatnya? Wa amma ikhtilafuhum fil fathi 'ala al-imam idza urtija 'alaihi fa inna Malikan wa Syafi'i wa aksarul ulama ajazu al-fath 'alaihi wa mana'a dzalika al-Kufi. Kebanyakan ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama yang lain, mereka berpendapat boleh untuk mengingatkan imam. Tetapi bagusnya mengingatkan imam itu ada semacam petugas ya.
Jadi oleh karena itu dianjurkan orang yang sholat di belakang imam ini adalah orang yang punya hafalan yang paling tidak sama dengan bacaan imam, gitu. Atau dia juga hafid Al-Quran. Kalau di Masjid Nabawi dan juga mungkin di Masjidil Haram yang saya tahu itu ada dua